Nah, kemudian saya masuk ke ini juga sekalian menjawab karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk secara apa orang Indonesia tuh harus secara konkret bisa apa sih gitu. Nah, ini memang sudah saya masukkan ke bagian penutup, yaitu pertama dan nomor satu itu dengar orang Papua ngomong apa. Itu kesalahan orang Indonesia yang kayak kalau orang Papua ngomong apa itu terutama kalau gue lihat debatnya di Twitter, aduh sakit kepala gue. Orang Papua udah jawab terus kayak didebatin gitu, soalnya lu paham rasanya jadi orang Papua gitu. Nah jangan kayak gitu. Jadi listen, talk less gitu. Nah cukup dengan dari apa dengar kayak kemudian lu seolah-olah kayak punya insights yang berbeda, lu punya pendapat yang berbeda dengan cara memandang suatu hal. Karena orang Papua udah bilang A, lu bilang tapi B, lu bukan orang Papua, lu diem gitu. Nah kemudian jadi itu kayak peraturan nomor satu ya itu. Kemudian kayak misalnya klise nih ya, menurut gue ini yang banyak gue temui dan itu sangat nggak etis menurut gue kayak oh nggak mungkin itu kan dulu zaman Orba kayak begitu sekarang kan sudah zaman reformasi sudah tidak ada ya buktinya masih ada lu aja jadi korban propaganda pemerintah. Nah jadi ketika orang Papua nih kayak tadi sudah bilang ya narsum mereka masih jadi korban rasisme kayak gitu-gitu dengerin jangan lu debat gitu. Nah, kemudian juga tanya ya pas nggak tahu kalau misalnya ada yang uh, jadi jangan sotoy, jangan bikin asumsi-asumsi analisa dari lu kacamata orang Indonesia. Lu nggak boleh. Kayak ketika lu walaupun maksud lu baik nih ya, mengamplifikasi struggle orang Papua gitu. Maksud lu baik, tapi lu nggak boleh bikin asumsi dengan analisa dari kacamata lu karena lu nggak tahu rasanya jadi orang Papua. Kalau lu mau amplifikasi, lu harus menggunakan apa yang memang sudah dikatakan oleh orang Papua gitu. Nah, kemudian apalagi nih yang paling gila nih kalau seolah-olah kayak color blindness itu yang kayak ini orang-orang entitled yang privilege banget sering kayak bilang udah nggak ada rasisme ini sudah 2020 oh ini bineka tunggal ika aduh indah banget dunia lu sob gitu nah tapi buktinya orang Papua bilang masih ada rasisme kalau lu bukan minoritas lu nggak berhak bilang nggak ada rasisme karena lu bukan yang mengalami jadi biarkan orang yang kelompok minoritas bilang mereka saya mengalami rasisme ya itulah faktanya gitu nah konkret lagi. Lu nggak cukup di tidak rasis. Lu harus menyuarakan itu. Jadi kenapa pelanggaran HAM di Papua tuh sangat buruk? Karena lu diem yang nonton nih, karena lu diem. Nah jadi nggak cukup dengan lu jadi gue nggak rasis kayak gitu-gitu dan kayak misalnya yang oh banyak juga kayak oh gue punya temen orang Papua 2 di kampus kayak gitu-gitu. No bitch, lu punya temen orang Papua nggak berarti otomatis lu nggak rasis. Jadi lu harus kayak apa ya pelajari lebih dalam lagi gitu. Kemudian juga ikut suarakan, ikut suara. Jadi gue paham yang kayak kalau misalnya mungkin orang Indonesia kayak bingung, aduh isu Papua nggak tahu apa namanya harus pelajari dulu, jadi ya nggak ngomong. Kita tidak minta lu ngomong atas penontonan itu. Kita juga paham bahwa negara ini, pemerintah ini secara sistematis sejak tahun 1960-an sudah mengunci informasi apa yang terjadi di Papua. Itu Papua itu salah satu wilayah yang paling ditutup di dunia. Lu bisa lebih tahu perang di Suriah daripada di Papua. Serius. Nah, lu coba aja Google internet kan. Nah, jadi itu bukan salah lu, tapi sekarang coba edukasi diri lu sendiri. Kemudian kayak kalau misalnya soal pelanggaran HAM nih ya, jangan baca berita mainstream. Media mainstream itu kerjanya cuma copy paste rilis dari aparat keamanan. Sedangkan aparat keamanan adalah pelaku pelanggaran HAM utama di Papua. Logika aja, dengerin mereka apa enggak gitu kan. Karena kejadian insiden di Papua itu selalu ada dua versi, minimal dua versi, versi aparat sama versi orang Papua. Nah, lu harus supaya dapat info berimbang itu baca di Suara Papua dan tabloid Jubi dan Suara Papua yaitu dua. Jakarta Post oke,
Nah, tapi terutamanya yang media lokal itu Jubi dan Suara Papua. Kalau Jubi juga sudah terverifikasi di Dewan Pers. Nah, jadi itu supaya untuk kalian ada info berimbang, dan gue pikir kalau misalnya kalian masih pikir-pikir soal posisi hak atas penuturan sendiri, tapi kalau pas itu nggak ada justifikasi, oh itu dia kayak misalnya nih ada orang Papua ditembak mati, kemudian ada yang bilang oh itu tapi itu kan OPM, ya terus emang OPM terus boleh main dibunuh, ya disitulah otak lu rasis, seolah-olah mereka itu bukan manusia, itu cuma binatang, nyawanya gampang aja, ya kalau itu stigma. Nah jadi dan kalau OPM punya seperti gue bilang itu ya harus itu namanya pembunuhan kilat gitu kan. Nah jadi kayak sebenarnya kalau mau call out pelanggaran HAM itu tidak rumit gitu. Gue paham sekarang juga dunia maya Indonesia tuh sekarang lagi ngeri banget dikit-dikit UU ITE. Nah jadi gue saran nih, kita kan perlu bersuara. Sarannya nih gue nih dari biar aman, quote kalau misal media sosial anggap nih Twitter aja, jadi quote berita yang link berita, atau ada ini tweetnya si provokator yang sekarang DPO tuh, lu boleh tuh quote tweetnya, kemudian lu bilang yang kayak usut, minta investigasi tuntas atas insiden tersebut gitu. Nah jadi kan lu bukan pemilik konten isi ininya, jadi kan lu nggak bakal bisa dikatain hoax. Nah terus kan minta investigasi usut tuntas itu kan bahasa yang netral gitu kan. Nah jadi itu yang harus mulai bersuara gitu. Pemerintah bisa, negara bisa kayak gini ke orang Papua karena rakyatnya diam, kayak seolah-olah kayak nggak ada yang ribut ini gitu. Nah juga dengan kalau misalnya kita rakyat itu mulai bersuara, media ini yang pemalas jadi terpaksa, jadi harus mau nggak mau mereka akan kirim narasumber ke Papua gitu, nggak hanya main copy paste rilis dari aparat. Nah kemudian soal ini poin gua terakhir ya. Enggak, ada lagi. Jadi yang praktikal lagi, tadi sekalian ada yang tanya ya, bahan bacaan. Selain yang tadi udah gua sebut beritanya, itu juga Google West Papua Academic Journals pakai bahasa Inggris. Itu keluar tuh semua banyak. Gue ada bacaan bahasa Indonesia, tapi itu memang masih sangat minim. Kenapa? Karena negara ini sudah menutup informasi, kayak tabu banget di Indonesia tuh, kayak nggak tahu apa-apa sendiri. Jadi itu bacanya masih dikit gitu. Jadi karena masih dikit, jurnal-jurnal tuh juga kayak masih dikit. Gue kalau nyaranin, kan gue provokator, ntar dikira gue lagi itu ya propaganda lagi ntar dibilangkan. Nah jadi yang safe, yang aman, West Papua Academic Journals, itu kalian nilai sendiri, karena dulu itu juga kenapa gue dulu nasionalis banget, itu juga cara mata gue terbuka soal Papua dari Google baca Academic Journals itu. Nah poin gue terakhir adalah soal bagaimana ini masih yang kayak tadi ya, soal kayak kita nggak minta lu buru-buru bersikap soal hak atas menentukan nasib sendiri. Nah tapi nih gue minta kalian bayangin, ada manusia, dia tidak punya kewarganegaraan, dia nggak punya identitas politik apapun, ras apa, nggak ada nih, bayangin manusia. Kemudian manusia itu dia merasa terjajah dan dia merasa ingin bebas, dia ingin bebas. Nah itu bisa nggak ketemu kontranya di mana gitu. Nah kayak itu kan, jadi tuh keinginan hak atas menentukan nasib sendiri, keinginan untuk bebas itu adalah sampai jus cogens, itu adalah norma paling tinggi di hukum internasional yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena memang tidak ada kontranya. Apa orang pengen merdeka, apa salahnya? Nah kemudian sekarang kalian masukkan, lekatkan identitas NKRI dan Papua di manusia itu. Lah kok berubah posisi lo? Itu karena ada nasionalisme lu di situ. Nasionalisme lu itu yang bikin kabut di kepala, yang padahal nasionalisme itu adalah ideologi. Lu boleh berideologi, kenapa orang nggak boleh berideologi lain gitu? Kenapa kalau orang berideologi lain lantas dia harkat martabat jadi manusianya jadi beda? Dan bahkan itu sebenarnya dia bukan ideologi, itu adalah hak yang yang fundamental, keinginan untuk bebas. Nah, jadi itulah untuk maksud saya tuh untuk stigma bahwa OPM mengerikan kayak apa-apa, mereka cuma pengen bebas gitu. Jadi karena menurut saya
penting juga diluruskan kacamata soal stigma OPM ini karena itu yang berperan sangat besar bagi di rasismenya orang Indonesia yang kayak gue baca di sosmed tuh aduh seolah-olah kalau OPM ya udah gitu kan tinggal dibunuh apa-apa segala macam. Nah, disitulah